Kembali lagi bersama Puput Puspitasari di program acara BPJS Kesehatan Menyapa, dan saya masih bersama Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Cabang Magelang, Abda Ibu Devi Andre Astuti. Tapi Sobat JKN, kalau ketinggalan episode sebelumnya, Sobat JKN, saya kasih tahu nih bahwa sekarang ada program rehab, rencana pembayaran bertahap, yang memang ini fasilitas khusus untuk Sobat JKN yang ternyata punya tunggakan iuran. Nah, biar nggak bingung nih cara melunasinya bagaimana, kita masih akan bahas di program BPJS Kesehatan Menyapa, tunggakan iuran BPJS Kesehatan sekarang bisa dicicil. Bu Devi, halo. Kita kembali lagi ya. Kita mau lanjut lagi nih soal program rehab ya. Rencana pembayaran bertahap ya Bu ya. Bu, sebetulnya bagaimana sih ketentuan untuk pendaftarannya sendiri? Oke. Jadi yang pertama, syarat yang utamanya adalah peserta mandiri menunggak lebih dari 3 bulan. Itu ketentuan yang utama harus dipenuhi. Yang kedua, untuk kanal pendaftarannya bisa melalui mobile JKN, bisa melalui Care Center 165, atau ini yang paling manual sekali, bisa datang ke kantor cabang gitu. Jadi kalau bingung langsung datang ketemu petugasnya ya. Iya, biasanya orang Jawa kan suka paling mantep tuh kalau udah lihat petugasnya gitu. Betul. Iya. Kemudian kapan bisa mendaftarkan? Setiap hari bisa. Tentu kalau di kantor berarti di hari kerja ya, Senin sampai Jumat. Kemudian jam 8 sampai jam 3 sore. Kemudian kalau untuk call center dan mobile JKN ini setiap saat, dengan pembatasan setiap bulan itu maksimal tanggal 28. Kemudian kalau bulan Februari maksimalnya tanggal 27. Kenapa kok dibatasi waktu? Karena hari terakhir di akhir bulan itu merupakan hari proses hitung tagihan. Jadi tanggal 30, tanggal 31 itu proses hitung tagihan bulan depannya. Sehingga ini kalau nanti pendaftaran di akhir-akhir bulan ini dikhawatirkan akan mengganggu proses perhitungan tagihan bulan berikutnya. Makanya kita batasi sampai tanggal 28. Jadi nggak bisa dilakukan di tanggal 29 sampai 31 betul, ya Bu ya? Ya. Jadi kalau tanggal 1 sampai tanggal 28 itu anytime. Apalagi pakai mobile JKN ya, bisa setiap waktu tuh, malam bisa, 24 jam? libur juga bisa. Iya, bisa. Oke. Dan tagihan yang sudah direhabkan ini akan muncul maksimal 1 kali 24 jam. Jadi kita sudah ikutin pendaftaran rehab, nanti sudah disetujui itu maksimal 1 kali 24 jam sudah akan muncul. Bisa lewat Pandawa nggak? Oh, nggak bisa, mohon maaf. Ini kalau untuk rehab memang kanalnya adalah mobile JKN, kemudian care center, dan juga ke kantor cabang. Oke. Gitu. Dari mana kita bisa tahu jumlah tagihan iurannya kita? Iya. Sebenarnya tagihan iuran itu salah satu menu yang ada di mobile JKN. Saya yakin nanti kalau teman-teman, Bapak Ibu peserta JKN ini rata-rata udah banyak Mbak Bubut yang udah install mobile JKN. Pasti menunya banyak banget ya. Sekarang apalagi tambah banyak lagi. Ada 20 ya? Iya. Jadi terkait iuran itu ada riwayat pembayaran, ada info iuran, dan ada pendaftaran rehab. Juga ada pendaftaran auto debit. Terkait iuran sendiri aja tuh minimal 4. Belum lagi yang menu yang lain ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman mau ngecek berapa sih tagihan atau berapa sih tunggakan yang muncul gitu ya, bisa dicek di mobile JKN di menu info iuran. Nanti di situ akan muncul berapa totalnya. Terus kalau sudah tahu, waduh iuran saya banyak nih, kayaknya kalau bayar sekaligus nggak bisa, silahkan bergeser ke menu pendaftaran rehab. Nanti di pendaftaran rehab melalui mobile JKN itu akan diarahkan, di situ sudah ada tahapannya. Oke Bu, jadi gimana alur atau cara kita mendaftar program rehab ini? Oke. Mungkin sebelum ke alur, mungkin saya ini dulu ya, tambahkan lagi terkait ketentuannya tadi Mbak Puput, mungkin ada yang kelewat. Jadi ketentuan masa periode cicilan itu maksimal 12 bulan. Memang maksimalnya 12 bulan, tapi fasilitas yang bisa digunakan oleh peserta itu adalah maksimal setengah dari tunggakannya. Karena apa? Karena cicilan per bulannya itu minimal 2 bulan tunggakan. Jadi contohnya seperti ini, kalau saya nunggak 24 bulan, maka saya boleh mencicil sampai 12 bulan. Tapi kalau tunggakan saya cuma 20 bulan, maka cicilan saya cuma boleh 10 bulan. Dan tadi syaratnya ya, kepesertaan baru akan aktif kalau semuanya sudah lunas. Semuanya sudah lunas ya. Bukan berarti ketika kita pengajuan di ACC langsung aktif. Oh, iya. Enggak. Sobat JKN harus mencicil sampai lunas. Betul, ya. harus lunas dulu. Oke. Tadi alurnya gimana nih Bu? Tadi
Stepnya, kalau misalnya kan ada 3 cara ya, dari yang digital sampai yang manual. Ini yang manual dulu. Kalau misalnya mau datang ke kantor nanti ketemu dengan security, akan diarahkan ke frontliner, kemudian nanti di sana akan dijelaskan simulasinya, mau bisanya dicicil berapa kali, dan kemudian secara kemampuan berapa. Misalnya kalau maksimalnya 10 bulan, tapi kalau misalnya Bapak Ibu kira-kira kemampuan per bulannya berapa, akan kita simulasikan sampai nanti peserta melihat tagihan per bulannya berapa dan menyetujui formulir. Kemudian begitu juga kalau di care center. Care center kan hampir sama dengan yang di kantor cabang ya, hanya bedanya satu datang langsung tatap muka, satu lagi lewat telepon gitu. Nah, sekarang kalau lewat mobile JKN, sebenarnya ini seirama dan sejalan dengan program JKN ini yang menuju istilahnya transformasi digital ya, transformasi mungkin pakai mobile JKN karena semua juga udah ada gitu, antrean bisa, rubah data bisa, apalagi ngecek iuran juga bisa. Kalau habis ngecek iuran sekiranya besar, bisa langsung bergeser ke menu sebelahnya, menu pendaftaran rehab. Nanti di pendaftaran rehab di situ akan muncul pilihannya berapa bulan, ya. Pilihannya berapa bulan, lalu nanti dipilih, terus ada simulasinya Mbak, tagihan bulan 1 sekian, tagihan bulan 2 sekian, sesuai dengan ketentuan tadi ya. Dalam cicilan 1 bulan itu minimal 2 bulan tagihan. 2 bulan tagihan. Ya, 2 bulan Bu, tagihan. ada bunganya nggak sih sebenarnya Bu? Oh, nggak ada dong. Nggak ada ya? Nggak ada Mbak, denda administrasi aja sudah ditiadakan ya. Iya, gitu. Apalagi bunga nanti kita yang di berarti ini sangat meringankan ya program ini ya Bu ya. Oke. Terus apa sih yang perlu kita persiapkan ketika kita akan mendaftar program rehab? Misalnya kita mau datang ke kantor cabang atau kita mau ke telepon BPJS Care Center 165. Iya. Untuk persiapan sebenarnya Bapak Ibu di BPJS, saya merasa data master file di BPJS ini sudah lengkap ya. Kita bisa ngecek data Bapak Ibu kapan terakhir bayar, tunggakannya berapa, satu anggota keluarga itu berapa. Kalau yang mau disiapkan, kami hanya butuh minimal ada nomor KK atau nomor NIK atau nomor kartu. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih mau bawa KTP atau mau bawa KK atau bawa kartu. Jadi nggak usah dibawa semuanya. Bawa berkas-berkas nggak usah. Kalau ternyata saya ingat kok, saya apal nomor NIK-nya ingat, nomor KK-nya ingat, nomor kartunya, ya udah nggak usah bawa apa-apa, silakan disebutkan. Yang penting benar sehingga itu bisa kita gunakan sebagai inquiry untuk mencari data Bapak Ibu di master file kami. Tuh Sobat JKN, sekarang mau urus kepesertaan apapun itu terkait BPJS Kesehatan udah nggak ribet ya, karena BPJS Kesehatan udah bertransformasi digital untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, setara. Kayaknya kita cocok banget ya Bu ya ngomong kayak gitu. Oke Bu, sebetulnya apa sih manfaat dari program ini khususnya untuk peserta sendiri? Ya, bagi peserta tentu yang paling utama adalah mempercepat proses pengaktifan kembali ya Mbak ya. Kami melakukan telecollecting, melakukan WA blast, kemudian juga kunjungan langsung. Memang peserta menunggu ini secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama memang istilahnya keinginan membayarnya itu rendah gitu, kesadarannya rendah. Yang kedua itu memang ingin membayar tapi terkendala faktor keuangan atau istilahnya ability to pay-nya rendah. Nah, khusus masyarakat yang memang ada keinginan membayar namun terkendala masalah biaya, inilah solusi yang bisa kami berikan, bisa kami sampaikan ya. Ini fasilitas bisa digunakan supaya Bapak Ibu itu nggak terbebani dengan membayar sekaligus. Pembayarannya bisa dicicil sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan jumlah tunggakan ya Mbak ya. Kami rasa cukup fair dengan ya, kalau tunggakannya cuma 4 bulan masa ya nyicil 12 bulan gitu kan. Nanti itu cukup 2 bulan bisa ya. Nah, kalau yang untuk tunggakannya besar seperti 24 bulan itu bisa dicicil sampai 12 bulan gitu. Siap. Jadi sangat-sangat meringankan banget ya. Iya. Bahkan iuran jaminan kesehatan aja sekarang udah bisa dicicil. Iya. Semuanya ternyata bisa dicicil ya. Oke Bu, itu manfaat dari peserta tentunya sangat besar. Sebetulnya manfaat program rehab ini untuk BPJS Kesehatan ada nggak? Oh, ada dong. Jadi sesuai dengan ketentuan kita dalam menjalankan program JKN ini, iuran itu menjadi penentu ya. Kita sustain nggak gitu? Karena dengan ada peserta tapi nggak bayar iuran. Terus yang sakit kita bayar pakai apa Mbak gitu. Jadi ini demi sustainabilitas keuangan atau demi keberlangsungan program ya, Bapak Ibu seluruh peserta JKN ini membayarkan iuran supaya
nanti iurannya ini bisa digunakan untuk mendanai peserta lain yang sedang menggunakan pelayanan kesehatan. Banyak peserta kami yang menggunakan pelayanan kesehatan ini secara rutin, terus-menerus, dan berbiaya besar itu kan banyak ya. Kita kalau merasa saya nggak pernah sakit, nggak pernah pakai, belum tentu yang lain nggak pakai juga. Banyak juga yang mengakses pelayanan kesehatan itu secara rutin. Contoh cuci darah, pasang ring jantung ya. Kita kalau lihat di rumah sakit besar seperti rumah sakit khusus jantung gitu, mungkin kita lihat berapa itu biaya kesehatan yang bisa kita keluarkan. Nah, dengan Bapak Ibu membayarkan iuran secara tepat waktu, kalau nunggak juga terus dicicil, maka iuran itu adalah kontribusi gotong royong Bapak Ibu peserta untuk membantu peserta lain yang sedang sakit, yang otomatis itu nanti bisa membantu keberlangsungan program JKN ini. Oke. Gitu, Nah, kalau ada orang yang sakit, kemudian sudah menggunakan jaminan kesehatan ya, Bu. Terus abis itu sembuh, terus dia nggak bayar, itu juga ada kan, Bu? Masih ada yang seperti itu. Kira-kira imbauannya apa ini, Bu, buat mereka? Oke, jadi Bapak ini mungkin ya buat semua ya, kami sangat menghimbau kesadarannya semua Bapak Ibu peserta untuk membayarkan iuran tepat waktu. Satu, melindungi Bapak Ibu dan keluarga dengan jaminan pelayanan kesehatan, sehingga pada saat membutuhkan itu tidak perlu mengeluarkan biaya sendiri lagi. Yang kedua, dengan membayarkan iuran tepat waktu itu Bapak Ibu akan mempermudah proses administrasi di rumah sakit, karena tadi kalau nunggak itu kita harus disuruh lunasin dulu, muncul denda lagi, akan memperpanjang prosedur. Yang ketiga, jangan pernah merasa rugi dengan membayarkan iuran, karena iuran yang kita bayarkan meskipun kita nggak pakai itu digunakan atau membantu peserta lain yang sedang menggunakan pelayanan kesehatan, karena ini sejalan dengan prinsip JKN, yaitu gotong royong. Gotong royong ya. Jadi mau sehat, mau sakit, habis pakai terus sembuh, jangan lupa tetap bayar iuran ya, Bu. Tetap bayar iuran. Oke, Bu, apa kesimpulan dari pembicaraan kita mengenai program rehab ini? Ya. Yang pertama, program rehab ini adalah fasilitas yang BPJS Kesehatan berikan kepada masyarakat yang menunggak, peserta mandiri menunggak lebih dari 3 bulan untuk dapat digunakan supaya memperingan atau mempercepat dalam proses pelunasan sehingga kepesertaan aktif kembali. Kemudian untuk kanalnya tadi bisa menggunakan Care Center 165, Mobile JKN, dan juga datang ke kantor. Untuk pendaftaran rehabnya ini bisa didaftarkan dari tanggal 1 sampai tanggal 28. Lalu untuk iurannya, cicilan yang bisa digunakan minimal adalah 2 bulan tunggakan, sehingga dan jangka waktu maksimalnya adalah 12 bulan. Dan satu lagi, kartu baru aktif, kepesertaan baru aktif setelah iurannya lunas. Oke, itu yang digarisbawahi ya. Oke, Sobat JKN, jangan biarkan iuran BPJS Kesehatan menunggak, karena Sobat JKN sekarang sudah bisa memanfaatkan dan bisa mencicilnya melalui program rehab. Kartu aktif, berobat jadi nggak sulit. Nah, oke, untuk itu kita akan kembali lagi di program BPJS Kesehatan Menyapa episode-episode selanjutnya, masih seputar BPJS Kesehatan. Kita pamit dulu ya, Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Sobat JKN.